Langsung mulai aja ya. Suaraku kedengeran ya sih? Oke, kedengeran. Oke. Mulai share screen dulu. Hmm, materinya. Udah kelihatan belum di kalian? Udah, Kak. Oke. Oh ya, teman-teman, sebelum mulai eh, kelas aku hari ini, kalian aku harap bisa ini ya, bisa aktif untuk tanya jawab sama aku nanti, bisa lewat chat ataupun bisa lewat on mic atau kalian mau on cam juga boleh banget. Oke, sekarang aduh, bentar. Bentar ya. Ya, aduh, bentar guys. Lemot banget laptopku. Kenapa tiba-tiba gini? Oke, udah muncul kan ya? Udah muncul belum mukaku? Udah. Oke. Ya, aduh lemot banget. Maaf ya, teman-teman. Lemot banget, sumpah. Oke, sekarang udah kelihatan kan share screen? Oke deh. Um, aduh. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Ziva Muzadida Deamano. Hari ini kita bakal belajar yang materi sejarah yaitu peradaban awal dunia. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku kepencet. Lemot banget laptopku, maaf guys. Kenalin lagi, nama aku Ziva Muzadida Deamano. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2021 dan kali ini aku berkesempatan buat ngajar kalian uh, mata pelajaran sejarah dengan materi peradaban awal dunia. Udah bentar ya guys, media support. Kalian di sini santai aja ya sama. Suaranya kecil. Oh iya benar. Oke. Kalau sekarang udah kecil nggak? Masih kecil nggak? Enggak kan ya? Enggak. Oke. Sip. Ya, sekarang kita masuk ke table of contents. Table of contents itu istilahnya kayak apa? Daftar isinya lah. Eh, apa sih yang bakal kita pelajarin di pertemuan kali ini? Nah, sekarang kita bakal masuk ke pelajaran materi yang pertama, yaitu Mesopotamia. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, aku mau nanya nih ke kalian. Barangkali kalian tuh ada yang tahu apa sih artinya Mesopotamia, lokasinya di mana, dan apa nama lain dari Mesopotamia. Barangkali ada yang bisa jawab, bisa on mic atau lewat chat. Ini dong kalian on mic dong, biar bisa kedengeran suaranya sekalian gitu.
Oke. Kalau karena banyak yang lewat chat, oke, nggak apa-apa. Jadi kalian udah pada banyak yang tahu sih apa sih artinya Mesopotamia. Mesopotamia ini seperti yang kalian bicarain di chat, di kolom chat. Jadi Mesopotamia ini terdiri dari dua kata, yaitu Mesos dan Potamia. Mesos sendiri itu artinya tengah, dan Potamia itu artinya sungai. Kalian tahu nggak sih kalau ini tuh sebenarnya soal sejarah UTBK tahun 2021? Ih, kedengeran gak sih suaraku? Kalian kenapa nggak respon aku? Respon dong. Respon dong guys. Oke, dengar-dengar. Jadi, tahu aku ngerjain soalnya. Nah, Kala nih. Kala sebagai salah satu, apa ya, ini kayak anak gear mungkin Kala mungkin dia udah pernah ngerjain soalnya sejarah UTBK. Jadi waktu itu aku pernah ditanya di soal aku muncul tuh soal yang bunyinya tuh Mesopotamia itu terdiri dari dua kata, yaitu Mesos dan Potamia. Apa sih arti Potamia? Itu guys salah satu soal sejarah UTBK aku. Jadi meskipun Mesos artinya apa? Mesos artinya tengah, terus Potamia itu artinya sungai. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan ketemu kayak materi-materi kecil kayak gini, kalian nggak boleh sepelein ya. Terus lokasinya di mana sih Mesopotamia ini? Ada yang tahu nggak? Di Mesir. Ada yang mau ngasih jawaban lain selain Mesir? Oke, bener banget. Jawaban dari Catherine bener banget. Jadi Mesopotamia ini terletak di antara sungai Tigris dan sungai Eufrat. Selain itu, Mesopotamia itu juga terletak di antara dua gurun ya teman-teman, yaitu gurun Elbrus dan gurun Hamat. Jadi selain Mesopotamia yang terletak di tengah dua sungai, dia juga terletak di antara dua gurun gitu. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih? Pertanyaan terakhir, apa nama lain dari Mesopotamia? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Oke. Jadi nama lain dari Mesopotamia itu the Fertile Crescent, yang artinya bulan sabit yang subur. Kenapa sih dinamain bulan sabit yang? Ya benar banget ya, apa jawaban dari Ira benar banget. Kenapa dinamain bulan sabit yang subur? Karena tanah di Mesopotamia itu kan subur banget tuh buat mereka pakai untuk bercocok tanam. Dan kenapa dinamain bulan sabit? Karena dia itu terletak di antara dua sungai. Bentar, aku tulis ininya ya, bahasa Inggrisnya ya. The Fertile Crescent. Itu bahasa Inggrisnya ya, teman-teman. Kenapa dinamain bulan sabit tadi? Karena dia terletak di antara dua sungai dan itu bentuknya kayak melengkung gitu, hampir mirip sama bulan sabit gitu. Dihimpit dua gurun, gurun ya bukan gunung, gurun Elbrus dan Hamat. Ih. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti ya teman-teman. Ya, aduh lemot banget, maaf. Aduh lemot banget, maaf. Udah muncul belum sih? Udah, Kak. Oke. Kalian kalau misalkan nanti aku kecepatan ngomongnya, kalian bisa ini ya, lewat chat ya. Bisa ini minta stop lewat chat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu kerajaan Sumeria. Jadi gini teman-teman, Mesopotamia itu kan dibagi jadi beberapa kerajaan. Sekarang aku bakal jelasin kerajaan yang pertama, itu kerajaan Sumeria. Jadi poin pertama dari kerajaan Sumeria itu adalah membangun peradaban Mesopotamia.
Jadi sebenarnya bangsa Sumeria ini dia bukan penduduk asli dari wilayah Mesopotamia ya teman-teman, melainkan penduduk aslinya itu suku Ubaid. Aduh, bentar aku kalau sambil bacain chat rada gak fokus deh. Bentar ya teman-teman. Kalian jangan gini, aku jadinya terbang. Oke, jadi bangsa asli dari wilayah Mesopotamia itu namanya bangsa Ubaid ya, bukan bangsa Sumeria. Nah, kenapa aku tulis di sini di poinnya membangun peradaban Mesopotamia? Karena bangsa-bangsa Sumeria itu datang ke wilayah Mesopotamia dan dia membangun yang namanya peradaban Mesopotamia gitu teman-teman. Udah Zian jangan gitu Zian. Terus abis itu poin yang kedua adalah mempunyai kota terbesar pada saat itu. Jadi rumah mereka itu dibangun dari alang-alang rawa atau batu bata lumpur. Dan mereka itu juga punya saluran irigasi yang kompleks digali untuk memanfaatkan perairan sungai Tigris dan Eufrat yang syarat lumpur untuk pertanian. Kalian ingat-ingat aja kalau Mesopotamia itu mereka unggul akan irigasinya, memanfaatkan saluran sungai. Bangsa apa jawaban kakak tadi nanya? Bangsa aslinya ya, bangsa Ubaid, bangsa Ubaid itu nama bangsa aslinya. Terus kerajaan Sumeria sendiri itu mereka punya negara-negara utama. Negara-negara utama termasuk negara Eridu, negara Ur, Nippur, terus Kish, dan yang paling tua itu namanya negara Uruk. Kenapa itu sistemnya tuh jadi kayak Amerika gitu loh. Kan Amerika punya beberapa sub negara tuh. Kayak misalnya Los Angeles atau California atau apa bla 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 bla. Dan itu sistemnya kayak di peradaban Mesopotamia itu juga kayak gitu. Jadi mereka punya anak negara gitu. Terus poin yang ketiga adalah menemukan roda dari tembikar. Seperti yang kalian tahu, kenapa yang penting nggak ada di PPT-nya? Aduh, kalau misalkan ditulis di PPT semua nggak cukup, teman-teman. Jadi kalian dengerin aku aja. Sebenarnya kalau sejarah itu nggak begitu, nggak harus kalian tulis semua, tapi yang penting kalian paham alur ceritanya gitu aja kalau menurut aku. Roda, oke, balik lagi ya, menemukan roda dari tembikar. Kenapa sih orang-orang tuh dulu nemuin yang namanya roda dari tembikar? Karena kan mereka waktu itu kan balik lagi, mereka kan tanahnya subur tuh, terus mereka bercocok tanam dan lain-lain, dan mereka tuh mau mikir gimana sih caranya aku bisa bawa barang ini menuju ke sana gitu. Jadi mereka udah mikir sejauh itu teman-teman. Makanya mereka itu, aduh bentar ya teman-teman, banyak banget pertanyaannya. Nanti pertanyaannya kita tanyain di akhir sesi aja ya. Kalian jangan dibaca. Waduh, terus aku ngajar apa dong kalau gak dibaca? Oke, sekarang balik lagi ke PPT. Aduh, jangan ini ya, jangan. Oke, oke. Jangan, oke, aku fokus dulu deh, nggak bakal jawabin pertanyaan kalian dulu. Ntar aja ya kalian nanya ya, habis aku selesai jelasin Sumeria. Balik lagi ke poin 3, kenapa mereka nemuin roda dari tembikar? Karena mereka bingung. Mereka tuh mau bawa barang hasil pertanian mereka dari suatu daerah ke daerah lain. Tapi mereka bingung kalau mereka pakai tenaga manusia itu kan berat terus capek gitu kan. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk membuat roda dari tembikar gitu. Terus poin selanjutnya yaitu memperkenalkan huruf paku atau cuneiform. Ini juga kalau nggak salah tuh muncul deh di UTBK yang poin keempat itu, yang huruf paku atau cuneiform. Tapi aku lupa, karena kan UTBK kan tiap soal kan beda ya tiap harinya, jadi banyak banget soalnya. Dan ini kemungkinan tuh salah satu yang muncul di UTBK tahun ini. Dan kalau kalian mau tahu bentuknya, huruf paku tuh kayak gimana tuh, ada di PPT yang paling bawah pojok kanan tuh. Itu bentuknya dari huruf paku, teman-teman. Terus poin selanjutnya yaitu kerajaan Sumeria ini punya satu-satunya raja perempuan di masa Mesopotamia. Nah, rajanya ini namanya Raja Kubaba ya, ingat-ingat Raja Kubaba.
KUBABA. Tulis tuh, kalau misalkan kalian mau nulis. Udah pelan-pelan nih. Jadi dia ini sebenarnya bukan raja awalnya. Dia awalnya ini seorang bartender. Wih, keren gak sih? Padahal dia masih peradaban kuno, tapi udah punya bar. Udah punya bartender gitu. Jadi dia itu seorang bartender yang kemudian dia ini bertahta menjadi raja di negara kota Kish waktu itu sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Sebenarnya dikit sih kayak buku-buku sejarah yang bahas tentang raja perempuan ini, tapi ada suatu prasasti nih yang dia itu memuji si Raja Kubaba tadi karena dia ini berhasil mengokohkan fondasi Kish dan dia berhasil berkuasa di Mesopotamia, di Sumeria lebih tepatnya, selama 100 tahun. Gitu. Terus kita selanjutnya memperkenalkan sistem 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi asal-usul dari menit yang berjumlah 60 detik dan 60 menit ini bisa kita telusuri kembali ke kerajaan Sumeria. Bahasa Sumeria ini menggunakan struktur seksidesimal, bukan seksi yang itu ya, tapi pakai I, bukan pakai Y, seksidesimal, dan didasarkan pada pengelompokan 60. Sistem bilangan yang mudah dibagi ini kemudian tuh diadopsi sama seorang Babilonia kuno, materinya bakal kita pelajarin di slide selanjutnya, dan dia ini menggunakan sistem seksidesimal ini buat astronomi, perhitungan pada panjang tahun dan bulan gitu. Basis 60 tuh akhirnya nggak dipakai lagi, tapi warisannya sampai sekarang masih kita temuin di kehidupan. Contohnya sistem 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kayak gitu. Terus seksidesimal buatan Sumeria itu kalau nggak salah juga sampai sekarang masih bertahan dalam bentuk pengukuran spasial seperti 360 derajat dalam satu lingkaran dan 12 inci dalam satu kaki. Terus poin selanjutnya adalah dikenal sebagai pembuat bir pertama dalam sejarah. Jadi selain Sumeria ini nemuin roda, nemuin tulisan, nemuin bajak, dan lain-lain, bangsa Sumeria ini juga dikenal sebagai pembuat bir. Para arkeolog waktu itu telah nemuin bukti pembuatan bir Mesopotamia sejak milenium keempat sebelum Masehi. Teknik pembuatan bir sendiri yang mereka pakai itu masih misteri banget, tapi bir pilihan mereka tuh berbasis ramuan barley. Aku sebenarnya nggak tahu sih kayak bir-bir gimana gitu, aku nggak tahu bahan-bahannya gimana. Tapi yang mereka pakai ini birnya masih yang bir sehat, bukan yang kayak sekarang kan banyak yang memabukkan gitu, bla bla bla. Aku nggak tahu sih. Tapi yang mereka pakai di kerajaan Sumeria tuh mereka pakai bahan-bahan herbal gitu. Dan bernutrisi tentunya karena membuat mereka itu mereka itu nganggep kalau bir ini membuat hati mereka tuh gembira gitu ceritanya. Sekarang kita lanjut ke kerajaan selanjutnya. Nah, udah kelihatan belum? Ya, Kak. Oke. Aku tadi ngomongnya kecepatan nggak? Enggak, Kak. Oh enggak ya, oke. Kak ngomongnya, aduh, bentar deh. Aku mau jawabin dikit-dikit deh. Jawabin dikit-dikit. Enggak deh, bentar aja deh. Kalau gitu naik jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Akkadia. Poin pertama dari kerajaan Akkadia ini adalah bangsa pendukung dari kerajaan Akkadia itu sebenarnya bangsa Semit ya, teman-teman. Bangsa Semit ini mereka bermigrasi dari wilayah barat daerah Bulan Sabit ke bagian atas dan tengah Mesopotamia. Meski bangsa Semit ini nggak semaju Sumeria tadi, tapi peradaban Akkadia ini perlahan mulai mampu untuk mendirikan sistem negara kota, seperti halnya peradaban Sumeria yang udah aku sebutin tadi kayak Kish, Ur, gitu-gitu. Dan pada tahun 2400 sebelum Masehi, pemimpin bangsa Semit itu bernama Sargon I berhasil menyatukan beberapa negara kota yang ada di Mesopotamia tadi. Dengan kekuatannya Sargon I, ia berhasil menaklukkan bangsa Sumeria di Mesopotamia bawah dan membentuk yang namanya Imperium Akkadia. Imperium itu kayak kerajaan gitu, guys.
Terus setelah berhasil menguasai wilayah tersebut, Raja Sargon memilih kota Agade sebagai ibu kota baru di wilayah Mesopotamia. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah budaya hasil akulturasi antara bangsa Semit dan bangsa Sumeria. Jadi bangsa Akkadia tuh emang dia berhasil menggusur kekuatan bangsa Sumeria dari wilayah Mesopotamia. Tapi mereka tuh memilih untuk membangun kebudayaan baru di Mesopotamia dengan menggabungkan kebudayaan yang udah ada. Jadi mereka nggak semerta-merta, aku nggak mau ada bangsa Sumeria di sini. Tapi mereka lebih ke kayak membaur gitu. Jadi hasil akulturasi kan ada tuh, kalian kalau belajar sosiologi tuh, akulturasi. Nah, itu maksud dari akulturasi bangsa Semit dan Sumeria. Nah, bangsa hasil akulturasinya itu namanya Sumer Akkad ya. Jadi kayak Sumer, terus garis thread gitu. Apa sih garis thread namanya? Terus Sumer Akkad gitu, nama hasil budaya akulturasinya. Terus kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bangsa Akkadia menganut kepercayaan politeisme. Jadi sebenarnya bukan bangsa Akkadia aja sih, tapi dari awal berdirinya kerajaan Sumeria itu udah ada yang namanya mereka tuh udah menganut kepercayaan politeisme gitu. Terus mereka juga menemukan sistem pos atau kirim paket. Jadi bangsa Akkadia ini mereka mengembangkan sistem pos pertama di dunia sebelum barang dikirim itu mereka dibungkus dulu pakai amplop yang udah terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat. Jadi amplopnya bukan kayak amplop kita sekarang kan, kalau amplop sekarang kan kertas. Tapi kalau bangsa Akkadia itu mereka amplopnya berbentuk lempengan-lempengan tanah liat gitu. Terus ditulislah itu di lempengan itu nama penerimanya, terus alamat penerima, terus dikasih cap sama mereka. Jadi capnya bukan yang cap kayak kita, kalau cap kita kan kayak yang stempel gitu kan, atau kayak gitu, apa sih namanya kalau yang di pojokan, materai kayak gitu-gitu gak ada kalau zaman dulu, tapi mereka pakai cap yang cair gitu, terus kayak ditumbuk gitu, tau gak sih kalian? Ya pokoknya gitu teman-teman. Terus poin selanjutnya yaitu menemukan sistem pembagian tanah. Nah, pada masa pemerintahan Raja Manishtusu, kegiatan perdagangan itu meningkat waktu itu. Dan menurut buku-buku sejarah dan arkeolog, kegiatan perdagangan Akkadia itu meluas sampai kota Magan dan Meluha yang masing-masing terletak itu di Mesir dan Sudan, negara Mesir dan Sudan maksudnya. Nah, akibat luasnya perdagangan Akkadia ini, Raja Manishtusu melakukan reformasi agraria, yaitu dengan memberlakukan sistem pembagian tanah. Kenapa dilakukan sistem pembagian tanah? Karena mereka kan perdagangannya itu berupa kayak ternak, kayak domba, kambing, terus babi, dan lain-lain. Dan kalau kita ternak kayak gitu kan mereka butuh tanah tuh, buat kayak makanannya, terus tempat mereka bergembala dan lain-lain. Jadi dari situlah diberlakukannya reformasi agraria berupa sistem pembagian tanah. Gitu. Terus peninggalannya kuil Ishtar. Sebenarnya kalau peninggalan itu bukan kepeninggalan sih, tapi lebih tepatnya Raja Manishtusu tadi tuh dia mulai membangun proyek-proyek besar, contohnya kuil Ishtar. Tapi waktu Akkadia udah eksistensinya udah hancur di Mesopotamia, kuil Ishtar ini belum selesai dibangun, tapi akhirnya dilanjutkan dibangun di kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Babilonia Babilonia lama maksudnya. Bentar. Waduh, lemot banget. Oke, kita masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Babilonia Lama. Nah, kerajaan Babilonia Lama ini didirikan oleh bangsa Amoria pada tahun 1900 sebelum Masehi di bawah pemerintahan raja bangsa Amoria yang bernama Sumuabum, Raja Sumuabum ya. Jadi Babilonia Lama ini bisa kita, nama lainnya tuh Amori, bangsa Amori, jadi gitu. Terus kerajaan Babilonia Lama ini membentang di sepanjang selatan Mesopotamia dan sebagian Assyria atau Irak.
Jadi Mesopotamia sendiri itu sekarang letaknya tuh di negara Irak gitu. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat Google, Irak itu letaknya di mana, terus kayak sungai-sungainya apa, aku nggak tahu, kayak di Irak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, dipimpin oleh Raja Hammurabi. Sebenarnya raja pertamanya itu bukan Raja Hammurabi sih, tapi ada beberapa raja sebelum-sebelumnya, tapi raja-raja sebelumnya tuh kayak nggak punya ini loh, kayak nggak punya keunggulan gitu untuk dipelajari oleh pelajaran sejarah di Indonesia gitu. Makanya sampai sekarang itu kita nggak ada tuh kayak di buku-buku tuh kayak nggak ada diajarin gitu raja-raja sebelum Hammurabi, kecuali kan emang Raja Hammurabi ini kan dia banyak banget tuh apa tonjolan-tonjolan prestasi dia gitu. Oke, terus poin yang kedua, menganut politeisme. Dewa Marduk menjadi dewa tertinggi. Dewa-dewi yang disembah oleh bangsa Babilonia lama atau Amoria ini sama dengan bangsa Sumeria ya. Masih sama lagi kayak bangsa Sumeria, bangsa Akkadia. Cuman kalau di bangsa Babilonia lama ini namanya tuh diganti. Dewa tertinggi bangsa Amoria itu namanya Marduk ya. Dewa Marduk itu yang ada di PPT itu dia dewa tertingginya di Babilonia lama. Dan orang Amoria ini percaya kalau Dewa Marduk ini seorang dewa yang bijaksana yang akan melindungi orang baik dan menghukum orang-orang jahat. Terus kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pembuatan hukum Hammurabi atau Kodeks Hammurabi yang berisi 282 hukum menggunakan huruf paku. Kalian bisa lihat nih di sisi kanan PowerPoint itu bentuk dari Kodeks Hammurabi yang masih ada sampai sekarang. Dan itu tuh tinggi banget, sumpah. Itu tingginya 2,5 meter, sekitaran segitu. Kayak manusia dikali 2 tuh masih kurang. Aku kan tingginya 150. Oh, enggak, deng. Cukup, deng. Ya, gitu. Jadi, hukum Hammurabi ini merumuskan dan mengkodifikasi hukum-hukum yang berlaku di Babilonia ya, teman-teman. Salah satunya yang ditemukan yaitu Code of Law yang menjadi kitab hukum tertua di dunia. Nah, prinsip hukum Hammurabi dalam lempeng tersebut yaitu hukuman mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, teman-teman. Misalkan ya, kalian nggak sengaja ataupun sengaja matahin tangannya teman kalian gitu. Kalau misalkan kalian di saat itu masih hidup di zaman Babilonia lama, di bawah kekuasaan Raja Hammurabi, kalian tuh bisa, teman kalian tuh berhak untuk ikut matahin balik tangan kalian gitu. Jadi apapun kesalahan kalian yang melanggar hukum, kalian tuh berhak untuk mendapatkan kesalahan tersebut balik ke diri kalian gitu. Dan itu kayak apa ya? Gak main-main, hukumannya itu kayak parah banget, sumpah. Terus selain itu hukum Hammurabi yang ditemukan oleh arkeolog berupa tulisan hukum di lempengan batu itu berisi tentang hak dan kewajiban seluruh warga kerajaan Babilonia lama. Gitu. Bentar aku bacain chat sebentar. Serem banget. Iya, bener serem banget. Oh ya, kalian kalau misalkan banyak yang kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, kalian bisa dong kalau bantuin jawab, karena kalau sejarah aku percaya kalau sejarah tuh pertanyaannya banyak banget. Tadi apa Kak? Tadi apa Kak? Iya, aku juga percaya karena aku dulu juga sering waktu ikut kelasnya bersinar waktu aku masih jadi kelas 12 dulu. Aku sering ikut kelasnya bersinar juga kayak sering tanya-tanya tadi apa Kak gitu ketinggalan. Hak dan kewajibannya apa aja Kak? Waduh, kalau hak dan kewajibannya banyak banget tuh, berisi 282 hukum, aku nggak hafal dong. Tapi kalau kalian nanti ada yang tertarik untuk daftar ke jurusan hukum, kalian bisa belajar lebih lanjut tentang kayak hukum-hukum di Indonesia, di dunia. Nanti ada pelajarannya sendiri kalian kalau tertarik ambil hukum. Oke, aku ini langsung lanjut ke kerajaan selanjutnya aja ya. Aduh, lemot banget, Mat. Oke, sekarang kita masuk ke Assyria. Jadi, bangsa Assyria ini masih rumpunnya bangsa Semit ya, yang tadi. Bangsa Semit itu kan Akkadia. Nah, Assyria ini juga masih satu keluarga sama
Akkadia gitu ceritanya. Karena dia sama-sama berasal dari bangsa Semit. Iya benar banget, kalau hukum, belajar sejarah hukum zaman dulu. Iya benar, kalau kalian nanti belajar hukum banyak banget matkul tentang hukum-hukum zaman dulu gitu ada. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama ya. Digelari sebagai bangsa Roma dari Asia. Gelar tersebut didapat karena seperti bangsa Romawi, bangsa Assyria ini, dia tuh merupakan penakluk daerah-daerah di sekitarnya, sehingga dia tuh berhasil membentuk imperium atau kerajaan yang besar pada saat itu. Dan wilayah Assyria sendiri tuh membentang dari Teluk Persia sampai Laut Tengah, dan itu luas banget kalau diukur luasnya. Dan mereka ini sangat ditakuti oleh bangsa lain karena pasukan infanteri, terus kavaleri, dan tentara dengan kereta perangnya yang sangat kuat gitu. Dan masa pemerintahannya itu, ia tuh meninggalkan 22.000 buah lempengan tanah liat yang tersimpan di perpustakaan Ninive, kayak yang di poin 2 tersebut. Nah, lempengan-lempengan tersebut memuat tulisan tentang masalah keagamaan, sastra, pengobatan, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan banyak lainnya, juga termasuk sejarah. Bayangin kayak kita belajar sejarah Assyria, tapi orang Assyria sendiri juga dia belajar sejarah gitu, kayak pintar-pintar banget orang-orang dulu. Dan ini semua digelari bangsa Roma dari Asia lah, apalah, membangun perpustakaan, itu semua berada di bawah kekuasaan Raja Asurbanipal. Maaf ya aku ngomongnya kayak ini gagap-gagap gitu. Asurbanipal siapa? Asurbanipal tuh nama rajanya, teman-teman. Ninive itu sama aja, ya sama aja. Assyria sama Asyur sama waduh, sama nggak ya? Kayak sih sama. Coba di Google, aku nggak sepinter kayak yang itu. Ini membentang Teluk Persia sampai Laut Tengah. Ya, Aurel. Oke, ini aku boleh lanjut ke slide selanjutnya nggak? Boleh ya? Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya. Aku ini ya, kalau misalkan ngomongnya kecepatan, kalian tanya aja nanti. Nanti tapi jangan sekarang nanya. Saya takut kebanyakan kalau nanya soal. Oke, sekarang kita masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu Babilonia Baru. Nah, ini tuh istilahnya kalau di Mesopotamia tuh dia yang paling banyak menghasilkan peninggalan, enggak sih, bukan peninggalan, tapi kayak bangunan-bangunannya tuh ini loh, bangunan-bangunannya tuh keren-keren istilahnya, gede-gede gitu. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu Raja Nebukadnezar memimpin kerajaan pada masa kejayaan. Kenapa disebut dia ini memimpin kerajaan pada masa kejayaan? Karena tampilnya suku bangsa Kaldea. Oh ya teman-teman, Babilonia Baru tuh nama lainnya Kaldea ya, bangsa Kaldea gitu. CHALDA gitu. LDEA maksudnya. Jadi tampilnya suku bangsa Kaldea itu mengangkat kembali keperkasaan Babilonia yang dulu pernah jaya. Tadi kan ada tuh yang namanya Babilonia Lama. Tapi Babilonia Lama ini mereka berhasil ditaklukkan oleh bangsa Syria. Makanya sekarang tuh ada lagi yang namanya Babilonia Baru. Dan kenapa Nebukadnezar jadi dianggap memimpin kerajaan pada masa kejayaan? Karena Nebukadnezar berhasil mengembalikan yang namanya kota kerajaan Babilonia gitu. Terus poin yang kedua adalah membangun Menara Babel dan Taman Gantung. Kalau Menara Babel ini kalian bisa lihat di yang ini, yang di PPT pojok kanan bawah. Itu namanya Menara Babel. Dan kalau Taman Gantung itu di bagian paling kiri. Gambar bagus banget yang ada kayak air terjunnya gitu. Itu namanya Taman Gantung. Nah, Menara Babel sendiri ini tingginya mencapai 90 meter. Dan dia berfungsi sebagai keindahan kota serta mercusuar bagi para pedagang di sekitarnya yang akan menuju ke kota Babilonia. Jadi dia dibangun untuk mempermudah pedagang istilahnya. Karena kan kalau dulu kan masih gelap gitu, terus jalannya masih nggak sebagus sekarang. Jadi dengan adanya mercusuar kan dia kayak ngasih lampu penerangan gitu. Jadi istilahnya sebagai simbol kalau ini kota Babilonia gitu. Kamu udah datang di kota Babilonia gitu. Dan kalau Taman Gantung sendiri,
itu dibangun oleh Raja Nebukadnezar buat istrinya. So sweet banget pokoknya Nebukadnezar nih, dia raja yang so sweet buat istrinya. Taman ini dibangun di atas bukit batuan. Tingginya hampir 107 meter dan bentuknya berupa podium bertingkat yang ditanami pohon, rumput, dan bunga-bungaan. Ada air terjun buatan yang berasal dari air sungai Eufrat yang dialirkan ke puncak bukit lalu mengalir melalui saluran buatan gitu. Terus mereka juga si Babilonia baru ini dia mengembangkan yang namanya astronomi dan astrologi. Seperti yang udah aku bilang di slide pertama, kerajaan Sumeria, kan mereka kan ngembangin tuh yang namanya seksidesimal. Nah, itu dipakai lagi sama kerajaan Babilonia baru buat mengembangkan astronomi dan astrologi gitu. Nah, mereka sendiri tuh percaya kalau bahwa masa depan itu bisa diketahui dengan mempelajari bintang-bintang. Selain meramal nasib seseorang, rakyat Kaldea ini, mereka itu juga meramal tentang gerhana. Mereka ini membagi minggu dalam 7 hari, terus 1 hari ke dalam 12 jam ganda. Maksudnya 12 jam ganda itu kayak AM PM gitu deh. Nah, terus selain itu juga mereka tuh menghitung lewatnya waktu dengan jam air atau water clock dan jam matahari atau sundial. Aku kecepatan nggak? Sumpah ini kayak materinya berat sih. Jujur menurut aku materinya berat. Nggak tahu juga karena mungkin dia so sweet kali ya. Jadi Kak, karena tanahnya subur, jadi penyebab bangsa-bangsa lain, iya benar banget, karena tanahnya Mesopotamia tuh subur, terus kan mereka kan dialiri 2 sungai. Kalian perlu tahu betapa pentingnya sungai demi eksistensi kehidupan di zaman itu, teman-teman. Jadi sungai itu yang bikin daerah-daerah dia tuh tanahnya subur gitu, ceritanya gitu. Terus kita masuk ke poin yang keempat, yaitu menaklukkan kerajaan Yehuda dan Palestina. Ini parah banget sih. Jujur, aku tuh baca materinya dulu kayak, parah banget gitu. Jadi ibu kota Yerusalem itu direbut sama masyarakat Babilonia baru waktu itu. Kemah Raja Sulaiman dibakar, dan mereka tuh juga menjarah yang namanya tanah Yehuda. Yehuda tuh ini ya teman-teman, Israel. Jadi mereka tuh lokasinya berdekatan gitu kan, mereka kan kayak di bangsa-bangsa timur gitu kan. Jadi mereka dekat sama Israel sama Palestina. Gitu. Terus bangsa Israel termasuk para pemimpinnya itu diangkut ke negerinya dan dijadikan budak serta tawanan. Peristiwa itu disebut masa pembuangan Babylon maksudnya, dari tahun 586 sampai 550 sebelum Masehi, yang sangat membekas bagi bangsa Israel sampai masa kini. Gitu. Oh, ini ada di pelajaran CD kalian ya? Oke. Ada nggak sih? Ya kan? Ada kan? Aku nggak tahu banyak sih kalau di pelajaran CD gimana, karena aku agamanya Islam, jadi aku nggak tahu di pelajaran CD gimana. Mungkin yang yang udah pernah CD mungkin bisa ngasih pengetahuan baru buat teman-temannya. Apanya yang gimana? Gitu deh. Terus kita ini ya, peninggalannya bisa kalian baca sendiri nih. Ziggurat Ketemenanki, kuil Dewa Marduk, terus dan lain-lain, taman gantung dan lain-lain. CD tuh kayak baca gitu. Aduh, ya pokoknya kalian bahas sendiri deh itu. Aku juga soalnya kurang tahu, maaf ya kalau gituan. Itu saya bukan nggak termasuk di agama aku gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kerajaan Persia. Jadi kerajaan Persia ini berada di bawah pimpinan Cyrus, menguasai sebagian dari daerah India bagian barat. Di bawah pimpinan Cyrus itu dia berdiri yang namanya kerajaan Persia. Nah, kerajaan Persia ini saat di bawah pimpinan Cyrus, dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Babilonia baru dan daerah Asia kecil. Karena kan daerah timur itu kan deket kan sama Asia kan, dan mereka itu juga masuk Asia gitu. Jadi selain menaklukkan si Cyrus ini, selain menaklukkan Babilonia baru, dia juga menaklukkan daerah Asia kecil gitu. Raja Cyrus menguasai sebagian dari daerah India bagian barat. Namun dalam pertempuran melawan bangsa Tura, Raja Cyrus ini sayangnya udah meninggal.
bukan udah sih, tapi dia terbunuh di pertempuran tersebut. Dia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Kambises gitu. Terus dia juga salah satu peninggalannya yaitu dibangun istana Persepolis. Kalian kalau lihat di PPT kelihatan kan itu ada bentukannya istana Persepolis. Di istananya tuh ada kayak tangga-tangga gitu. Aku nggak tahu ya kenapa ini disebut istana, tapi yang penting kayak nggak tahu, bagi mereka istana gitu. Nah, kerajaan Persia ini hancur karena serangan dari Iskandar Zulkarnain. Ini si Iskandar Zulkarnain ini maksudnya ini ya teman-teman, Alexander the Great. Kalian tahu nggak Alexander the Great? Ih, masih ada lah. Ini ada fotonya tuh. Ini ini masih ada fotonya sampai sekarang. Itu berarti masih ada dong sampai sekarang. Jadi Alexander the Great itu dia seorang pimpinan dari Turki Utsmani yang dia tuh ceritanya berhasil menaklukkan banyak lokasi, banyak wilayah gitu. Ntar aku jelasin lagi deh, Alexander the Great sampai peradaban-peradaban di ke belakang tuh ntar masih ada lagi tuh ceritanya si Iskandar Zulkarnain atau si Alexander the Great itu. Bahkan katanya sih ya, katanya nih aku nggak tahu, di Al-Quran tuh ada pernah disebutin si siapa Iskandar Zulkarnain itu gitu. Terus udahlah kita sekarang bentar karena serangan dari Iskandar Zulkarnain ini makanya si kerajaan Mesopotamia tuh udah hancur gitu ceritanya. Hancur sampai kerajaan Persia sini aja. Nah, sekarang kita masuk ke lemot banget laptop aku, bentar maaf. Nah, kelihatan gak sih Mesir kuno? Kalian kalau ada apa-apa boleh kok on mic, mau apa gitu. Bangsa Tura, teman-teman, bukan bangsa Turos ya. Bangsa Turo itu bangsa Tura itu apa ya? Dia tuh dari India bagian barat kalau nggak salah. Kak, bangsa Gutinya nggak ada. Ini teman-teman. Siapa tadi yang ini? Maaf ya kalau kedengeran turat. Siapa aku ZEE, dia tuh aku tuh pernah baca yang tentang kerajaan Guti ini, kerajaan Guti bentar. Kalau kerajaan Guti itu kan kalau di buku-buku sejarah kan dikit jadi nggak aku masukin, maaf banget. Tapi nggak tahu ya aku keluar apa enggak. Jadi gini, kalau kerajaan Guti itu dia berdirinya tuh udah jauh lama dari kerajaan Akkadia. Jadi dia berdirinya hampir dari selesainya Sumeria terus ke kerajaan Guti gitu. Tapi karena sedikit keterbatasan sumber-sumber jadi nggak aku masukin. Aku ada beberapa sih kayak catatan dari kerajaan Guti. Kerajaan Guti itu Zigurat Agung peninggalannya aja ya yang kasih tahu dari kerajaan Guti. Kerajaan Guti itu ada peninggalannya itu salah satunya Undang-Undang Ur-Nammu. Jadi undang-undang ini tuh ditulis di lempengan tanah liat dan undang-undang ini lebih tua dari Kodeks Hammurabi ya teman-teman. Sistem dendanya tuh bukan mata ganti mata, tapi aku nggak tahu sistem dendanya kayak apa, pokoknya gitu. Kalian bisa searching di Google kalau penasaran sama kerajaan Guti, tapi menurut aku sih ya gak masuk di materi ininya aja. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ntar ya, tanya yang di belakang, aku nggak fokus jadinya. Aku takut waktunya habis soalnya tuh, karena materinya banyak banget. Aduh. Oke, sekarang kita masuk ke peradaban yang kedua, yaitu Mesir kuno. Mesir kuno itu adalah peradaban regional tertua yang kedua di dunia yang muncul setelah peradaban Mesopotamia. Jika orang Sumeria yang membangun sistem drainase dan irigasi di rawa belantara tanah genting di lembah bawah sungai Tigris dan Eufrat, maka orang-orang Mesir ini dia melakukan hal yang sama dengan membuka rawa belantara di lembah bawah dan delta sungai Nil. Terus orang-orang Mesir kuno ini mereka banyak mengadopsi kebudayaan nenek moyang Neolitik dan Kaleolitik. Udah aku kurang tahu sih Kaleolitik ini apa. Maaf ya. Terus selain itu mereka juga banyak mendapatkan pengaruh dari peradaban Sumeria. Dalam perkembangannya, peradaban Mesir ini menjelma menjadi salah satu peradaban paling maju pada masa kuno.
Bahkan hingga saat ini banyak peninggalan dari peradaban tersebut yang membuat peneliti-peneliti masa modern berdecak kagum gitu. Oke, sekarang kita masuk ke periode Mesir tua. Nah, ada nih banyak banget poin-poin dari peradaban Mesir tua. Sekarang aku bacain poin yang pertama, yaitu terpusat di sepanjang Sungai Nil. Bagi Mesir kuno, Sungai Nil ini berperan layaknya laut bagi Inggris dan Alpen serta Swiss gitu. Nil sendiri, maksudnya Sungai Nil ya, bukan Nil. Sungai Nil membentuk perekonomian dan menentukan struktur politik bangsa Mesir. Bagi Mesir tuh Sungai Nil tuh hadiah pemberian sungai gitu. Tanpa Sungai Nil, negara Mesir tua ini mereka tuh bisa tandus gitu istilahnya. Terus para Firaun yang memerintah di zaman ini istilahnya dia paling makmur lah istilahnya di sepanjang Mesir kuno gitu. Dan Sungai Nil ini kalau nggak salah dia tuh dianggap sebagai air tangisan dari siapa ya, dewa Isis apa ya, dewa Isis kalau nggak salah, aku lupa. Ada nggak sih? Oh iya, ini dewa kesuburan, Dewi maksudnya, bukan dewa ya, Dewi kesuburan yang merupakan istri Osiris. Jadi dewa Sungai Nil ini dianggap sebagai air mata dewa Isis yang menangis karena anaknya itu diapain ya? Anaknya itu entah tenggelam apa diculik apa meninggal gitu. Pokoknya anaknya tuh kenapa gitu. Makanya terus sama orang-orang dulu tuh dianggapnya sebagai air mata si Dewi Isis itu. Bukan Isis yang ini ya, bukan Isis yang redacted itu ya, bukan yang itu. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu Raja Menes menyatukan Mesir. Nah, tadi nih ada yang ngomong nih, Raja Menes ini. Oke, aku bakal jelasin. Raja Menes ini, bentar. Jadi, kenapa bisa dianggap, teman-teman aku lupa, ini tuh ini keluar di UTBK tahun ini, yang siapa raja yang menyatukan Mesir hulu dan hilir gitu. Nah, jawabannya Raja Menes gitu. Terus peleburan perbatasan antara kedua kerajaan kuno tersebut itu menandai berdirinya dinasti pertama Mesir kuno. Menes sendiri merayakan kemenangan dengan merayakan kemenangan dengan membangun sebuah ibu kota di kota Memphis namanya sebagai titik pusat kekaisaran yang baru. Kota tersebut didirikan 32 km di sebelah selatan bagian delta, bagian paling hulu maksudnya, dekat tempat bertemunya Mesir hilir dan hulu. Teman-teman ini nggak usah ditulis ya, pokoknya intinya Menes yang menyatukan Mesir hulu dan hilir gitu. Oke, terus sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yang ketiga maksudnya, yaitu sistem pemerintahan yang sentralistis. Pada masa Mesir tua ini telah dimulai pembentukan sebuah perangkat istana raja waktu itu. Selain perangkat istana raja, itu udah ada juga yang namanya pengumpulan pajak, terus sebuah sistem ekonomi yang memungkinkan Mesir menikmati kemewahan dengan menopang warga negara yang tidak menghasilkan makanan. Contohnya, imam-imam purna waktu untuk menyelenggarakan kurban bagi raja, terus pengrajin logam, dan juga yang terakhir itu juru tulis yang memegang pencatatan birokrasi yang tengah berkembang. Gitu. Terus poin yang keempat yaitu memperkenalkan kapal layar pertama kali. Jadi sarana transportasi air bagi bangsa Mesir itu adalah sebuah hal yang lazim digunakan, mengingat wilayah mereka dialiri Sungai Nil yang sangat luas. Untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain, bangsa Mesir lebih memilih untuk menggunakan jalur air dibandingkan jalur darat yang medannya lebih sulit. Karena kan zaman dulu kan belum ada jalan tol kayak sekarang nih, belum ada jalan aspal gitu kan nggak ada. Jadi mereka lebih milih untuk lewat air gitu, karena dulu medannya keras gitu, medannya tuh lebih susah gitu, karena kan banyak kayak naik tanjakan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke memperkenalkan sistem navigasi. Jadi sistem navigasi purba pertama kali ditemukan oleh orang Mesir kuno. Sungai Nil
yang arusnya pelan dan tidak bergelombang, serta pemandangan di sekitar sungai yang indah meyakinkan orang Mesir untuk membuat kapal dari rumput yang dianyam sedemikian rupa, lalu menjadi kapal yang indah untuk berlayar di sepanjang sungai itu. Nah, kenapa sih ada hubungannya sama kapal? Karena kan kalau kita naik kapal kan kalau nggak ada sistem navigasinya kan susah. Kayak kita mau berlayar kemana kita nggak tahu ujungnya sampai mana gitu. Makanya selain mereka memperkenalkan kapal layar, mereka juga memperkenalkan sistem navigasi gitu. Terus poin selanjutnya itu membangun piramida. Namanya piramida Khufu atau Khufu. Khufu deh namanya, Khufu bacanya. Oke, jadi piramida terbesar ini dibangun pada masa Fir'aun Khufu. Nah, piramida itu dipakai untuk apa ya? Persembahan di sebelah timur, dan mereka juga dipakai untuk tanda kesaksian atas kekuasaan absolut Fir'aun gitu. Oh, ini tuh nama lainnya piramida Giza kalau kalian tahu gitu. Kenapa dinamain Giza? Karena tempatnya di Giza, di daerah Giza gitu, makanya namanya. Dan ini kalau kalian mau berkunjung ke Mesir juga sampai sekarang masih ada kok peninggalannya. Ini tinggi banget, yang ini ada di PPT tuh contohnya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu membangun Sphinx raksasa di Giza. Sphinx itu yang bentuknya ini nih, yang kayak kucing ini nih. Tapi sebenarnya bukan kucing doang sih. Patung Giza ini dia mempunyai bentuk yang misterius ya teman-teman sampai sekarang. Jadi sebagian singa dan sebagian elang, sebagian lagi wajah manusia. Kayak nggak jelas banget ini bentuk apa gitu. Terus patung raksasa itu tuh hadapnya ke arah timur. Patung Sphinx dipercaya menjaga tempat di mana jiwa akan berada secara abadi. Penambahan wajah pada patung Sphinx itu suatu pengertiannya tuh kayak supaya Fir'aun tuh mengklaim identitas mereka gitu. Terus dia berhasil memperluas kekuasaan sampai Nubia Selatan pada masa Fir'aun Pepi I, tapi mengalami kemunduran pada masa Fir'aun Pepi III gitu. Aku nggak tahu ini kayak gimana ceritanya, pokoknya kalian bisa baca di Google atau gitu di buku-buku sejarah. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Bentar aku baca-baca chat dulu nih. Kalian ada yang kesusahan nggak sih sejauh ini? Pepi itu apa? Waduh, Pepi itu apa? Pepi itu nama rajanya, guys. Bukan Pepi itu apa. Kalau sekarang mah artis. Oke, aku lanjut aja ya, karena nggak ada ini. Selanjutnya yaitu periode Mesir Baru. Poin yang pertama yaitu Fir'aun Ahmosis mendesak bangsa Hyksos untuk keluar. Jadi pokoknya sebelum bangsa Mesir kuno itu udah kan mereka kan udah nggak berlanjut tuh, jadi ada tuh yang namanya bangsa Hyksos untuk di situ. Jadi sama Fir'aun Ahmosis diusirlah itu bangsa Hyksos buat dia mendirikan yang namanya periode Mesir Baru. Bukan mendirikan sih, karena kan yang nentuin periodisasinya kan sejarawan masa sekarang ya. Jadi kayak gitu sih, Ahmosis nih mau bikin suatu pembaruan gitu lah istilahnya. Terus poin yang kedua yaitu Fir'aun Thutmose III. Kalian BTW kayak Fir'aun ini kan pasti pusing banget kan ngafalinnya gimana satu-satu gitu. Nggak usah dihafalin terlalu ini sih, nggak usah dihafalin terlalu nggak usah dihafalin semuanya. Kayak inti-intinya aja yang dihafalin gitu. Aku juga dulu sebelum UTBK nggak hafal kok nama Fir'aun gini. Inti-intinya aja lah yang aku hafal. Terus Fir'aun Thutmose III berkuasa dan menaklukkan Babilonia serta Syria. Jadi Fir'aun kerajaan Mesir Baru ini berhasil membawa kesejahteraan yang nggak tertandingi sebelumnya. Widih, lebay banget kasih bahasanya apa gitu. Jadi perbatasan diawasi, terus hubungan diplomatik dengan tetangga-tetangga Mesir Baru ini diperkuat. Terus kampanye militer itu ada di zamannya Fir'aun Thutmose III ini, teman-teman. Selain itu juga mereka tuh memperluas daerah sampai ke Suriah dan Nubia. Mereka selain itu juga memperkuat kesetiaan serta membuka jalur impor komoditas yang penting seperti perunggu dan kayu. Gitu. Jadi
Ya pokoknya keren deh pokoknya si Tutmosis 3 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu Fir'aun Akhenaton dan Ratu Nefertiti menjadikan Amon-Ra sebagai dewa tunggal. Jadi Fir'aun kerajaan ini mereka juga memulai pembangunan luhur untuk mengangkat dewa Amun-Ra yang kultusnya berbasis di daerah Karnak. Jadi para Fir'aun ini mereka juga mendirikan monumen untuk memuliakan pencapaian mereka sendiri, baik nyata maupun imajiner. Nggak penting sih ini jujur, cuman aku pengen nambahin aja gitu. Jadi setelah kematiannya, Mesir ini kembali menyembah banyak dewa. Bentar. Aduh. Oke deh. Ya pokoknya gitu. Jadi setelah kematiannya Mesir kembali menyembah banyak dewa. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu aduh lemot banget laptopku, maaf ya. Nice, lemot banget. Bentar. Aduh kecepatan. Nah, selain itu, di periode Mesir baru tuh, Fir'aun Ramses II berkuasa dan menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Apa ya? Jadi, bentar. Bentar ya, teman-teman, maaf banget cuma. Seperti yang udah dijelaskan tadi, Israel ini banyak diburu ya. Jadi ceritain dia tuh karena wilayahnya tuh berdekatan sama Mesir kuno gitu. Karena apa ya? Mereka tuh dulu kan zaman-zamannya yang namanya invasi kan. Invasi terus ekspansi wilayah gitu bla 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 bla. Si Fir'aun Ramses II tuh dia nggak mau kalah sama raja-raja sebelumnya. Dia juga pengen yang namanya menunjukkan ke apa ya, kelebihan dia gitu. Dia pengen namanya menginvasi wilayah gitu. Jadi dia semenjak berkuasa si Ramses II ini dia lagi-lagi menginvasi dan mengekspansi wilayahnya sampai ke Israel dan menjadikan bangsa-bangsa Israel ini sebagai budak. Kasian banget sih Israel sampai sekarang. Enggak sih, nggak kasian ya. Kalian kasian nggak? Nggak boleh bawa topik kayak gini. Oke. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu Persia menyerbu dan menjadikan Mesir sebagai wilayahnya. Nah, kekayaan yang dimiliki Mesir itu menjadi target serangan, terutama oleh orang-orang laut dan Libya. Tentara Mesir sendiri, dia tuh berhasil mengusir serangan-serangan itu. Namun, Mesir akan kehilangan kekuasaan atas Suriah dan Palestina kalau misalkan mereka terus-terusan mengusir serangan-serangan itu, gitu. Pengaruh dari ancaman luar diperburuk dengan masalah internal di Mesir, seperti korupsi, terus penjarahan makam, terus kerusuhan, dan lain-lain gitu. Setelah dikuasai Persia, Mesir digabungkan dengan Siprus dan Fenisia oleh Kekaisaran Persia yang namanya Achaemenida. Ini nggak penting sih, nggak usah ditulis ya. Bukan nggak penting, maksudnya nggak keluar gitu. Aku enggak deh, aku nggak tahu yang keluar gimana. Pokoknya nggak penting-penting amat gitu. Terus poin selanjutnya yaitu Jenderal kok ini sih Alexander udah nih. Udah ya? Bentar. Oh, ini dia yang Alexander Agung menaklukkan Mesir dari Persia. Jadi pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander yang luhur ini maksudnya Alexander Agung tadi ya, si Iskandar Zulkarnain tadi, nama lainnya, itu dia tuh berhasil menaklukkan Mesir dengan sedikit perlawanan dari Persia. Pemerintahan yang didirikan oleh penerus Alexander ini dibuat berdasarkan sistem Mesir dengan ibu kota di Iskandaria gitu. Nah, mentang-mentang dia namanya Iskandar Zulkarnain nih, nama ibu kotanya dinamain Iskandaria gitu. Kota tersebut menunjukkan daya dan martabat kekuasaan Yunani dan menjadi pusat pembelajaran dan adat yang berpusat di perpustakaan Iskandaria. Mercusuar Iskandaria menolong navigasi kapal-kapal yang berjualan di kota tersebut. Ini kalau misalkan banyak ini kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa tanya di sesi tanya jawab ntar di belakang. Sorry banget kalau misalkan aku banyak materinya.
yang mungkin kalian asing ini materi apa gitu. Tapi aku pengen ngasih yang lengkap gitu, yang terbaik untuk kalian semua. Kalau kalian mungkin ngerasa kalau aku jelasinnya kecepatan, kalian bisa lihat di YouTube besok-besok atau nanti malam mungkin keluar atau yang gitu besok kalau keluarnya di YouTube buat review materi yang aku kasih lagi gitu. Oke, jadi lanjut ke poin selanjutnya yaitu Jenderal Ptolemeus atau penerus Alexander Agung ini mendirikan dinasti Ptolemy gitu. Nah, adat Yunani sendiri masih nih menggantikan adat asli Mesir. Penguasa dinasti Ptolemeus mendukung tradisi lokal untuk menjaga kesetiaan rakyat. Mereka mendirikan kuil-kuil baru dalam gaya Mesir, mendukung kultus tradisional dan menggambarkan diri mereka sebagai Fir'aun. Beberapa tradisi selesai bergabung, dewa-dewa Yunani dan Mesir disingkatkan sebagai dewa gabungan. Contohnya yaitu Serapis. Bentuk skulptur Yunani kuno juga memengaruhi motif-motif tradisional Mesir. Walaupun sudah terus berusaha memenuhi tuntutan warga, dinasti Ptolemeus ini tetap menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan, terus persaingan antar keluarga, dan masa-masa di Iskandaria saat itu yang terbentuk setelah kematian Ptolemeus IV. Gitu. Aduh, ini kalian ada di buku SKS kuning kan ini? Ada, sumpah aku habis review soalnya. Tapi nggak rinci aja penjelasannya. Terus poin yang selanjutnya, Ratu Cleopatra memerintah Mesir dan menjalani hubungan dengan Julius Caesar. Nah, ceritanya nih Julius Caesar nih dia tuh nikah gitu sama si Ratu Cleopatra karena apa ya? Karena apa ya? Karena itu. Karena si siapa namanya? Aduh, Mesir menjadi karena si Julius Caesar tadi kan dia udah berhasil apa ya? Udah berhasil apa ya? Aduh, aku bentar lupa. Aku blank sumpah lihat ini. Maaf ya, sumpah maaf banget. Ya pokoknya gitu deh, ntar kalian lihat di YouTube deh. Aku soalnya materinya banyak banget. Oke, sekarang kita lanjut aja deh. Mesir ditaklukkan oleh Romawi. Jadi Mesir menjadi provinsi Kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Setelah Octavianus berhasil mengalahkan Mark Antony dan Ratu Cleopatra VII dalam pertempuran Actium. Romawi sangat membutuhkan gandum dari Mesir dan Legium Romawi di bawah kekuasaan Prefectus yang ditunjuk oleh Kaisar, memadamkan pemberontakan, memungut pajak yang luhur, serta mencegah serangan bandit. Itu bentar deh. Aduh, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya aja ya. Ini sumpah kalian banyak relief, kenapa? Karena materinya berat ya. Aku takut. Enggak ding, bukan takut sih, tapi kayak aku takut materinya nggak masuk ke kalian karena materinya banyak banget sejarah. Oke, ini kalian udah ada lah pasti di buku kalian udah ada kayak nama dewa-dewanya. Oh iya, aku inget satu lagi. Ini tuh keluar di Selalu TBK. Waktu itu ditanya apa ya? Aku lupa. Politeisme atau Helenisme deh. Kalau salah itu keluar di TBK. Aku lupa banget soalnya kayak gimana, maaf. Tapi itu aku swear apa dia keluar di UTBK terus dia juga keluar di SIMAK UI, aku ingat banget. Kayak yang politeisme tadi itu keluar di UTBK sama di SIMAK UI. Aduh laptop lemot, maaf ya. Oke, ini terus peninggalannya bisa kalian screenshot atau ntar kalian bisa. Ini saya nggak bakal aku jelasin karena tadi udah ada di slide sebelumnya gitu. Jadi sekarang kita masuk ke Yunani kuno. Oh ya, ini ya struktur masyarakatnya di Mesir kuno ada banyak banget. Kalian bisa lihat nanti lagi atau kalian bisa screenshot sekali lagi. Aku ingetin. Gitu. Oke, yeay, kita sekarang masuk ke Yunani kuno. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ya?
Atau kalian mau tanya apa dikit gitu? Aku takut waktunya habis, sumpah. Ini waktu sampai jam berapa sih? Jam 9 lebih berapa sih? Aku lupa. Kak, siapa deh? Ya, apa yang gitu deh. Sekarang Yunani kuno. Sebelumnya kalian udah tahu nggak sih Yunani kuno ini dia berlokasi di mana? Ya, ketutupan ini ya. Ketutupan. Aduh, maaf banget ya. Terus aku bacain. Kalian ada yang tahu nggak Yunani kuno berlokasi di mana? Waduh, bukan di Jember dong. Di Yunani. Ya bener dong, di Yunani. Maksudnya di pulau apa? Gitu, aku nanya pulau apa. On mic dong. Kalian masa beraninya lewat chat? Bukan Athena. Di pulau apa, coy? Bukan ini, bukan Athena. Aduh, pencet. Bentar. Maaf ya, aku banyak adu-aduhnya ini. Soalnya laptop aku lemot banget. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, teman-teman. Caranya gimana, cuy? Lemot banget. Oke. Masa minus. Oke, nih. Udah kelihatan ya, masa minus udah kelihatan belum sih? Nah, bener banget tadi ada yang jawab pulau kereta. Itu bener banget. Jadi, masa Minoa atau Minos ini dia tuh bertempat di Pulau Kreta, salah satu pulau yang berada di sebelah selatan wilayah Yunani. Salah satu sumber sejarah menyebutkan bahwa di pulau itu tuh telah berkembang sebuah peradaban yang dikenal dengan peradaban Minoa. Nah, kenapa disebut Minos atau Minoa? Karena diambil dari seorang raja yang pernah berkuasa di wilayah Kreta, namanya Raja Minos. Gitu. Sekarang kita masuk ke poin-poinnya aja ya. Aku cepetin deh ini materinya biar kalian bisa nanya-nanya ntar saya aku kayak gitu. Iya tuh saya ketutupan, maaf ya ketutupan, tapi ntar aku bacain ininya deh. Saya aku nggak fokus bentar, sorry banget. Oke, sekarang masuk ke poin yang pertama, yaitu tata kota terdiri dari pusat kota dan istana yang berbentuk rumah siput. Jadi tata kota ini diketahui bahwa peradaban yang berkembang di Pulau Kreta itu telah meninggalkan bangunan-bangunan yang tersusun rapi serta tata letak yang cukup baik gitu ya teman-teman. Terus muncul konsep demokrasi di masa Minos. Konsep demokrasi ini mulai muncul pada zaman Yunani kuno. Ini menjadi alasan mengapa orang-orang mengutip Yunani kuno, khususnya Athena, sebagai pewaris sistem demokrasi kepada dunia. Jadi, kok bisa sih muncul konsep demokrasi? Apakah munculnya dari Indonesia? Bukan ya. Jadi, munculnya pertama kali konsep demokrasi ini dari bahasa Minos. Tapi banyak juga nih yang nganggep kalau konsep demokrasi pada bangsa Minos itu sebenarnya cuman kayak apa ya, dibuat sebagai alat propaganda gitu sama si rajanya, aku gak tahu nama rajanya siapa. Kayak apa ya, jadi dia dibuat kayak menunjukkan superioritas hukum, jadi kayak ada kaum atas dan kaum bawah gitulah intinya gitu. Nah, selain itu muncul badan pemerintahan yaitu eklesia yang artinya majelis rakyat, terus helaya yang artinya peradilan rakyat, dan boule sebagai pemerintahan. Nah, kota Minos itu hancur karena gempa bumi ya teman-teman, dan berhasil dibangun kembali sampai Mykenae. Aduh, apa jadi itu aku lupa. Mykenae apa gitu pokoknya, dan menguasai Yunani gitu. Oke, sekarang aku lanjut ke slide selanjutnya. Aduh, maaf ya ketutupan. Rumah siput kayak gimana? Aku ini, kalian bisa lihat YouTube ya. Kok YouTube sih? Google maksudnya. Kalian bisa lihat Google kayak rumah siput di masa Minos gitu. Nah udah muncul ya masa Misena ya. Jadi kerajaan yang kedua yang ada di Yunani kuno itu Mykenae. Jadi peradaban Mykenae sendiri itu berlangsung di daratan utama Yunani. Nama Mykenae diambil dari kata kota kuno Mykenae.
tulisan terkenal yang dibuat pada periode Yunani klasik, yakni Iliad dan Odysseus itu berlatar pada periode Mikenai ini. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu kebudayaan Mikenai dinamakan kebudayaan Aegean. Dinamakan kebudayaan Aegean tuh karena nama bangsanya, nama bangsanya tuh Aegean gitu ceritanya. Terus poin yang kedua, dalam perang Troya, bangsa Yunani yang dipimpin Achilles membunuh Panglima Troya dan menghancurkan kota Troya. Kalian bisa lihat filmnya, itu bisa lihat di Netflix, ada nih. Judulnya tuh Troy. Itu keren banget, aku pernah lihat. Jadi ceritanya tuh tentang ini. Tentang si Raja Yunani, dia tuh punya istri gitu kan, tapi istrinya tuh selingkuh sama Panglima Troya dari kota Troya gitu. Makanya terus mereka perang. Nah, perangnya tuh tapi mereka si Yunani ini dia pakai taktik kuda, namanya kuda Odysseus gitu. Itu keren banget filmnya, kalian bisa lihat di Netflix. Aku gak promosi tapi filmnya bagus banget, serius aku. Oke, udah ya. Terus poin selanjutnya itu Mikenai berakhir pada 1000 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, sekitar tahun segituan itu suku-suku dari utara itu yang dikenal sebagai bangsa Doria itu berhasil menginvasi Peloponnesos atau lokasi di Mikenai ini dan menghancurkan peradaban Mikenai gitu. Dan Yunani pun mengalami zaman kegelapan yang berlangsung selama beberapa abad sebelum bisa kembali pulih. Sistem tulisan yang pernah dikenal pada peradaban Mikenai hilang dan dilupakan, sehingga pada poin selanjutnya aku bisa ngomong Yunani kehilangan ilmu pengetahuan dan tulis-menulis karena perompakan dan invasi gitu teman-teman, karena mereka berhasil diinvasi sama bangsa Doria dari utara gitu. Sekarang kita masuk ke kalian banyak yang lift, kenapa aku sedih? Gak deh, gak bisa aja. Apa pulihnya? Ya, selingkuh sudah ada sejak dulu, bagus banget. Tapi itu filmnya film rated ya teman-teman, ada adegan itunya 1 kali. Jadi kalian yang masih di bawah umur jangan lihat deh, saran aku. Atau gitu di skip aja, saya cuma 1 kali di awal. Bentar. Astagfirullahaladzim, laptop lemot banget, maaf. Tadi mana sih? Yunani kuno, Yunani. Oh ini, tadi masa kegelapan Yunani itu maksudnya yang tadi ya, yang gara-gara Yunani diinvasi sama bangsa apa sih tadi namanya, itu bangsa yang dari utara itu, jadi dia akhirnya nggak kenal ilmu pengetahuan dan tulisannya tuh hilang gitu. Udah, sekarang kita next ke yang baru, yaitu masa baru Yunani. Itu bangsa Yunani bisa pulih karena apa faktornya? Karena faktornya apa ya? Ya karena ada yang mendirikan kembali gitu. Jadi dari tadi kan udah aku jelasin tuh banyak kayak yang mereka punah. Jadi alasan mereka punah itu antara diinvasi sama mereka ada yang bikin kebudayaan baru gitu ceritanya. Pokoknya antara dua itu, kalau misalkan ada yang baru gitu berarti antara dua itu pilihannya. Nah, sekarang kita masuk ke masa Yunani baru. Aduh maaf ya, aku kecepatan gak sih ngajarnya? Ya udah jam 9 coy. Aduh, parah banget. Oke, sekarang, aduh ini enaknya dicepetin apa gimana nih? Aku nangis. Banyak banget materinya. Aduh, oke deh, iya deh, aku kebut. Jadi masa baru Yunani ini dia mulai mendirikan koloni di sekitar Laut Tengah. Terus ada lagi, mereka ini mendirikan negara kota atau yang disebut polis. Ada nih di pelajaran geografi nih yang namanya polis nih. Nah, terdiri dari polis Sparta atau oligarki dan polis Athena demokrasi. Oke, aku bakal jelasin dikit tentang polis Sparta ya. Jadi, polis Sparta ini dibagi jadi 3 golongan, yaitu citizens, helots, dan peiroikoi gitu. Dan ini tuh kaum Sparta tuh parah banget sih. Mereka tuh sistemnya militeristis gitu, karena mereka mengutamakan latihan kemiliteran dan disiplin banget
bagi masyarakat-masyarakatnya. Anak yang baru lahir nih ya, misalkan kalian baru ngelahirin anak, terus anak kalian tuh fisiknya nggak sempurna, bagi mereka itu bisa dibuang, anaknya dibuang atau dikasihin ke anak apa ya, dipungut sama orang-orang helot gitu. Orang helot tuh ceritanya dia kayak orang ini nih, kayak orang bawah gitu, kaum golongan bawah gitu. Jadi terus mereka tuh apa ya, kalau nggak salah mereka dari kecil, dari remaja, dari mereka masih apa ya, baru tumbuh lah, baru tumbuh OTW remaja itu mereka udah dimasukin ke sekolah kemiliteran sama di Polis Sparta gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Polis Athena. Polis Athena sendiri itu dia berbeda jauh sama Sparta karena Athena ini memberikan jaminan kepada warganya dan menghapus perbudakan di sana. Mereka tuh fokusnya ke seni, terus teknologi dan filsafat gitu. Jadi mereka nggak fokus ke militeran, tapi fokusnya ke hal tiga tadi gitu. Dan mereka si sistem Polis Athena itu dia menerapkan sistem demokrasi, sistem yang ditemukan di saat peradaban Mesopotamia tadi. Terus selain itu ada yang namanya Perang Persia, terus pertempuran Laut Salamis, Perang Peloponnesia, dan lain-lain gitu. Itu kalian bisa baca di Google ya, karena aku takut waktunya nggak cukup. Pokoknya si Peloponnesos tuh ceritanya pokoknya ini gelut antara Polis Sparta dan Polis Athena, ceritanya gitu intinya. Terus di akhir masa Yunani baru kuno itu ada penaklukan oleh Alexander Agung. Lagi-lagi nih si Alexander Agung ini dia menaklukkan suatu daerah lagi. Kalau kalian masih ingat yang tadi tuh yang Iskandar Zulkarnain itu, nah itu namanya Alexander Agung atau Alexander the Great. Nah ini kalian bisa baca ini ntar deh di PPT yang udah di linknya bersinar, karena nggak aku jelasin karena bisa kalian baca sendiri, nggak perlu penjelasan. Terus ini banyak banget juga ilmuwan dan filsuf dari Yunani. Nah ini ada lagi nih yang namanya Pythagoras, Socrates, dan lain-lain yang pasti kalian udah gak asing sama namanya. Materinya masih ada satu lagi nih, sisa satu doang nih. Terus nih nama dewa-dewi bangsa Yunani, kalian juga pasti gak asing namanya kayak Zeus, Hera, dan lain-lain. Apalagi si Hera tuh kan ada di drakor tuh. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu Romawi kuno. Aduh, kalian chatnya rame banget. Bahas apa sih? Bentar. Ya, ntar ada di drive-nya ya, teman-teman. Kalian bisa ini. Itu Glut ada yang provokasi nggak? Ya nggak tahu, kalian bisa baca di internet ya soal kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke Romawi kuno ya. Jadi penduduk asli Romawi itu tinggal di bagian Italia bagian utara, tepatnya di sekitar Danau Maggiore. Mereka ini mendapatkan makanan dengan cara bertani, berburu, dan menangkap ikan. Nah, dari sinilah mulai terbentuk suatu kerajaan dari komunitas-komunitas pertanian kecil di Italia oleh suku Latia. Jadi Romawi kuno ini bisa terbentuk karena kumpulan dari komunitas-komunitas pertanian kecil di Italia gitu ya teman-teman. Lemot banget, maaf. Udah keluar ya. Udah keluar belum PPT-nya? Yang periode kerajaan misalnya. Ya? Udah, Kak. Oh, udah. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke periode kerajaan. Nah, poin yang pertama yaitu bangsa Indo-Eropa memasuki Italia. Sebenarnya bukan Indo-Eropa, bukan bangsa Indonesia ya, tapi Eropa Asia gitu. Campuran dari bangsa Asia Eropa gitu. Namanya Indo-Eropa memasuki Italia. Nah, pada waktu itu tuh ada nih namanya bangsa Etruski datang dari Asia kecil menuju pantai barat Italia dengan kemampuan teknologi yang lebih maju dan tidak melakukan percampuran darah dengan bangsa asli maupun bangsa pendatang di di Romawi gitu. Jadi apa sih namanya, bangsa tadi kan udah aku bilang tuh di awal, Romawi kuno tuh dia isinya orang-orang yang dari komunitas pertanian gitu, which is dia tuh bukan desa sih, kayak kampungan gitu. Dia tuh kayak pertanian doang misalnya. Nah, karena masuknya bangsa Indo-Eropa ini, maka mereka mulai mengenal yang namanya teknologi yang canggih gitu.
Jerman. Mereka pun berhasil mengusir Yunani dari tanah Italia. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu orang Latin mendirikan kota Roma. Namanya diambil dari nama pemimpin mereka, yaitu Romulus dan Romulus. Terus ada nih di poin terakhir, yaitu dua golongan di Romawi kuno, yaitu patrisia atau ningrat dan pleb atau orang kecil. Nah, dalam kehidupan sosial sendiri, Romawi itu terdiri dari dua kelompok, yaitu patrisia dan plebeia. Nama panjangnya ya, plebeia itu. Masing-masing kelompok ini dia punya ciri khas tersendiri. Patrisia ini terdiri sebagai penguasa tanah yang besar, sedangkan plebeia ini terdiri dari golongan merakyat yang kecil dan menengah, contohnya pedagang, seniman, petani, dan lain-lain. Walaupun jumlah patrisia ini dikit, kayak cuma 8% doang dari jumlah keseluruhan bangsa Romawi, dominasi kaum patrisia ini dalam pemerintahan sangat berpengaruh sehingga republik ini disebut pula Republik Kaum Patrisia. Gitu. Terus periode yang kedua yaitu periode republik. Kota Roma berkembang menjadi Republik Romawi. Jadi pola hidup semula bangsa Romawi itu kan tadi udah aku bilang kayak mereka cuma bertani, beternak dan lain-lain. Nah, semenjak datangnya bangsa Indo-Eropa, mereka mulai mengubah pola hidup dengan mencoba mengadopsi semua ilmu dan teknologi yang diperoleh. Dan terusirnya bangsa-bangsa Asia tadi, si Indo-Eropa itu, bangsa Roma membentuk sistem pemerintahan dalam bentuk republik yang terdiri dari negara-negara kota, seperti polis di Yunani. Jadi mereka kayak ngebangun lagi yang namanya polis, kayak yang tadi udah disebutin di Yunani gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bentuk pemerintahan diubah dari negara kota menjadi imperium yang dipimpin oleh dua konsul. Nah, kedua konsul ini diharuskan dari golongan patrisia ya teman-teman, bukan dari golongan pleb karena tadi dominasi golongan patrisia itu sangat kuat di kerajaan Romawi dan mereka ini memiliki kekuasaan yang sama si dua orang konsul ini, dia memiliki kekuasaan yang sama dan dapat mengajukan veto satu sama lain. Sebagai penasihat konsul dibentuklah lembaga penasehat atau senat serta lembaga perwakilan distrik atau apa ya, kalau di Indonesia apa ya kayak distrik tuh, nggak tahu aku, kayak kades gitu mungkin, aku nggak tahu. Dan ada juga yang namanya lembaga perwakilan militer. Golongan pleb sendiri tuh dia nggak terima karena kok gitu, cuma patrisia doang yang boleh berkuasa gitu. Akhirnya di saat itu dibentuklah yang namanya Tribunate of Plebei gitu. Kalian bisa baca di Google selanjutnya, yang di mana Tribunate tadi tuh dia berisi bahwa mereka tuh mengajukan kalau golongan pleb itu boleh mendapatkan hak veto gitu. Dan orang-orang Romawi itu percaya kayak negara yang baik tuh harus dikuasai dengan imperium gitu, kerajaan gitu. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu memperluas wilayah sampai daerah Kartago lewat perang Punisia I. Ini perangnya lah panjang banget Punisia. Ya pokoknya gitu. Kalian bisa baca yang tentang perang Punisia I ini di Google karena panjang banget. Kalian kalau mau baca perang-perang gitu, menurut aku nih ya, kalian baca lewat artikel-artikel di web itu banyak banget. Kalian bisa baca lewat situ. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu munculnya Triumvirat I, yaitu Pompeius, Gracchus, dan Julius Caesar. Nah, ketiga orang ini tuh mereka selalu berseteru dan masing-masing selalu ingin menonjolkan dirinya dengan menghadirkan sebagai konsul di Romawi. Tapi setelah meninggalnya si Gracchus itu hubungan buruk antara Pompeius dan Julius Caesar itu terjadi. Pompeius mencoba merangkul senat dan menyingkirkan si Julius Caesar, namun kelihayan Julius Caesar ini karena dia tuh udah lihai ceritanya gitu, dia bisa berhasil menyingkirkan si Pompeius gitu, dan bahkan Julius Caesar ini diangkat sebagai penguasa tunggal di Romawi. Selain diangkat sebagai penguasa tunggal Romawi, Julius Caesar ini juga dijadikan sebagai diktator seumur hidup gitu. Banyak yang terjadi perubahan semasa pemerintahan Julius Caesar, yaitu
pembaharuan administrasi, terus mengurangi tugas-tugas senat. Yang intinya perubahan dan kesuksesan Julius Caesar ini gak dapat sambutan hangat dari berbagai pihak, termasuk anak angkatnya, yaitu namanya Brutus. Nah, si Brutus ini ngebunuh bapak angkatnya, yang si Julius Caesar. Itu. Nah, karena kematian Julius Caesar, maka diangkatlah yang namanya Triumvirat II, yang terdiri dari Antonius, Octavianus, dan Lapidus. Ini kalau nggak salah ada juga di SKS kuning. Kalian bisa baca, tapi nggak lengkap ya mungkin. Ya intinya masih sama lagi. Nanti tuh yang berhasil bertahan di antara Antonius, Octavianus, dan Lapidus ini si Octavianus ya teman-teman. Kalian bisa baca selanjutnya di Google mungkin ada, kalian bisa cari. Aku nggak bisa jelasin di sini karena waktunya mepet banget. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu periode kekaisaran ini udah mau selesai. Oke, jadi karena keberhasilan Octavianus dalam menyingkirkan si teman-temannya di Triumvirat II, jadi si Octavianus ini diangkatlah menjadi Kaisar Augustus. Dilantiknya Octavianus menjadi kaisar itu menjadikan bentuk pemerintahan Romawi menjadi kekaisaran dengan Octavianus sebagai kaisar yang pertama di situ. Dan keadaan negara pada zaman ini tuh dinamakan Pax Romana, artinya Roma yang damai. Jadi kayak di bawah kekuasaan Octavianus itu kayak damai banget negara Romawi kuno waktu saat itu, karena nggak ada kayak pertempuran dan lain-lain gitu. Juga di situ tuh udah ada polisi, terus ada pemadam kebakaran, udah ada terus dia juga meningkatkan subsidi gandum dan lain-lain. Gitu, pokoknya Octavianus punya banyak kelebihan lah gitu. Nah, di poin kedua ada yang namanya pembakaran umat Kristen. Setelah peninggalan Octavianus, kekuasaan ini diserahkan kepada Tiberius. Pada masa ini timbul penyebaran agama Kristen oleh Nabi Isa waktu saat itu. Nah, agama Kristen sendiri tuh mengajarkan monoteisme. Jadi kayak bukan politeisme lagi, bukan Helenisme lagi, tapi monoteisme. Jadi kita cuma nyembah, bukan kita sih, tapi mereka cuma nyembah satu Tuhan gitu istilahnya. Dan tidak mendewakan manusia gitu. Karena muncul penyebaran agama Kristen tadi, maka mereka tuh Romawi kuno tuh menganggap kalau ini tuh pemberontak gitu. Ini tuh suatu pemberontakan, kita harus menghindari ini gitu. Maka Yesus Kristus itu dihukum mati dengan cara disalib dan penganutnya ditindas. Pada masa ini sejumlah kaum Kristen diincar dan dibunuh karena pengikut Kristen makin bertambah jumlahnya. Namun keadaan ini tidak membuat kaum Kristen menjadi gentar, dan mereka tuh malah maju dan membuahkan hasil yang baik pada masa kekuasaan Konstantin Agung. Perlakuan pengejaran dan pembunuhan kepada kaum Kristen itu mulai ditiadakan. Kaisar Nero menyadari dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran-ajaran Yesus Kristus. Nah, sejak inilah agama Kristen ditetapkan sebagai agama negara di bawah kekaisaran Nero gitu. Ini mungkin yang agamanya Kristen, ada nggak sih kayak kalian pernah jelasin kayak ini yang pembakaran umat Kristen gitu? Ya ada kan. Itu bener udah sesuai sama yang materi aku jelasin tadi kan. Oke, jadi terus poin selanjutnya, Konstantin Agung memindahkan ibu kota dari Roma ke Konstantinopel. Jadi keputusan ini merupakan awal yang tidak baik ya bagi Imperium Romawi, karena pada itu kekuasaan Romawi itu jadi pecah dua bagian, yaitu Imperium Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Imperium Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Namun pada tahun 476 Masehi, Imperium Romawi Barat atau Roma itu hancur karena penyerangan bangsa Jerman. Tidak hanya keruntuhan Romawi Barat aja sih waktu itu, karena pada ujung-ujungnya si Imperium Romawi Timur tuh dia juga hancur gitu, ditaklukkan oleh Turki. Si Konstantinopel tuh hancur, gak cuma Roma aja. Jadi Konstantinopel juga hancur karena ditaklukkan oleh Turki yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II.
Kalau tentang yang Sultan Muhammad II tuh kalian bisa lihat filmnya. Ada juga tuh filmnya tentang Sultan Muhammad II. Ada di YouTube kalau nggak salah, kalian bisa lihat judulnya Mehmet gitu. Aku pernah lihat kok, itu bagus juga. Oke, yeay, sekarang udah selesai materinya. Hah, ini aku ngegas banget gak sih? Oh ya, ini ya teman-teman hasil peninggalan hasil budaya Romawi. Ada yang berupa Corpus Juris Civilis atau Codex Justianus dan lain-lain. Ini Colosseum tuh ada di PPT nih yang belakang sendiri nih. Ini bentuk Colosseum. Corpus Juris Civilis sendiri tuh ada di pelajaranku deh kalau nggak salah. Dia berisi tentang kumpulan undang-undang gitu. Udah, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Aku ngejelasinnya cepet banget. Maaf banget. Soalnya materinya padat ya. Materinya lumayan padat di bab ini. Yuk, buka sesi. Enggak. Sekarang kita foto dulu deh. Fotobar dulu. Fotobar dulu dong. Siapa namanya? Bang yang lagi... Bang Arif atau Bang Iskandar. Saya takut. Yuk, sesi foto dulu yuk. Ya, yeay. Sesi foto dulu. Ayo, Ajinomoto on cam tuh. Tembus 7 halaman ceritanya. Aduh, maaf banget sumpah. Soalnya ini materinya padat, teman-teman. Kalau kalian baca SKS Coding doang, kalian gak bakal bentar, pertanyaannya tahan dulu ya, ntar. Sekarang kita sesi foto dulu. Oh iya, maaf bang. Oke, yang bisa on cam yuk, on cam yuk.